Kembali ke Lyra dan kelompoknya yang telah melanjutkan perjalanan. Gadis itu menceritakan tentang Nyonya Marissa yang cerewet kepada Yorick tanpa menyadari bahwa dirinya juga tak jauh berbeda. Beberapa waktu kemudian, akhirnya mereka tiba di utara, tepatnya di wilayah kelompok bandit Samoyed. Meski berbahaya, namun mereka tidak punya pilihan karena itulah satu-satunya jalur menuju ke Bolfangar. Saat petang, setelah kelompok membangun tenda, Lyra mendapat suatu penglihatan dari kompasnya. Segera gadis itu pun menghampiri Yorick, meminta agar diantar ke sebuah rumah di dekat danau. Dalam perjalanan, mereka melihat pasukan penyihir. Biasanya para penyihir seperti itu ketika hendak berperang, dan menurut Yorick, semua pasti akan merasa takut jika para penyihir itu berada di pihak lawan. Beberapa waktu kemudian, mereka pun tiba di rumah yang dimaksud. Sangat mengejutkan, ternyata Billy ada di sana, namun pemuda itu terlihat lemah dan kebingungan. Lyra menjelaskan bahwa itu adalah akibat intercision, proses memisahkan manusia dengan dimensi. Meskipun demikian, para Egyptian tetap bersyukur, terutama Ma Costa. Sayangnya perasaan tersebut seketika sirna karena serangan mendadak yang dilancarkan kaum Samoyed. Sebuah penyesalan yang amat dalam dirasakan Yorick karena dia gagal menjaga Lyra. Namun dia tidak akan menyerah, bahkan jika perlu, Yorick akan menantang sang raja. Ya, Lyra dibawa oleh kelompok Samoyed ke istana untuk dipertemukan dengan Ragnar, raja dari para beruang es. Sesuai dengan yang diceritakan oleh Nyonya Marissa, Ragnar adalah satu-satunya beruang yang berharap memiliki demon. Oleh karena itu, dia selalu memegang boneka. Dengan cerdik, Lyra memanfaatkan peluang tersebut berpura-pura menjadi demon Yorick Bernison. Tentu saja Ragnar merasa marah, tapi Lyra segera menawarkan diri untuk menjadi demon Ragnar dengan syarat sang raja harus mengalahkan Yorick dalam pertarungan 1 lawan 1. Selain itu, Lyra juga membuktikan bahwa dia tidak berbohong dengan mengungkap kelicikan Ragnar yang membunuh raja terdahulu menggunakan racun lalu mengalahkan Yorick sang pewaris tahta. Ragnar pun semakin bersemangat. Beberapa waktu kemudian, dia telah siap dengan baju zirah dan mengizinkan Lyra untuk menyemangati Yorick agar mau bertarung sampai mati. Dengan perasaan menyesal, Lyra menemui Yorick meminta maaf karena mungkin saja Yorick akan terbunuh. Namun Yorick sendiri malah sangat berterima kasih, bahkan menjuluki Lyra sebagai Silver Tongue. Inilah pertarungan yang sangat dinantikan oleh Yorick, dan jika dia kalah, maka Lee dan para Egyptian akan datang menjemput Lyra. Is that all? Is that all? Yes, that is all. Ya, dengan mengumpulkan segenap keberanian, akhirnya Yorick berhasil menghabisi Ragnar. Dia juga menantang para beruang lain, namun karena tidak ada yang berani melawan, maka secara otomatis Yorick menjadi Raja Beruang Es. Mereka pun langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Bolfangar, karena menurut alithiometer, bahaya sedang mengintai Roger. Sangat disayangkan, jembatan es runtuh di tengah jalan. Yorick meminta Lyra menunggu Lee dan Egyptian, namun gadis itu malah nekat langsung menuju ke Bolfangar. Lyra, wait!
Lyra memperkenalkan diri sebagai Lizzie, seorang putri pedagang yang tersesat. Gadis itu disambut hangat oleh petugas, lalu dijelaskan sedikit tentang tempat itu yang merupakan sebuah stasiun penelitian. Di ruang makan, akhirnya Lyra bertemu dengan Roger. Namun, demi keselamatan, mereka berpura-pura saling tidak mengenal. Roger menceritakan tentang operasi rahasia dan Billy yang menghilang. Lalu mereka pun mengatur rencana untuk melarikan diri bersama anak-anak lain. Di sebuah ruangan yang jarang digunakan, Lyra secara diam-diam membuka kompasnya. Tiba-tiba saja, beberapa petugas datang bersama dengan Marissa. Mereka membicarakan tentang kegagalan Intercision yang membuat beberapa anak kehilangan nyawa, serta tentang sebuah kabar gembira, Lord Asriel yang akan ditangkap dan dihukum mati. What was that? Dana, I'm gonna take... You can't! No, get off me! Let me go! Yuri Bannison's gonna kill you! Get away from me! You'll never keep us apart! No, stop! Lyra! Tak lama kemudian, Lyra pun terbangun bersama dengan Pen. Beruntung, proses intercision itu dihentikan oleh Marissa. Wanita itu menjelaskan tentang sejarah Das yang membuat para leluhur menjadi tidak patuh kepada penguasa atau di sini disebut authority. Oleh sebab itu, demi masa depan, mereka melakukan percobaan untuk memisahkan anak-anak dari Demon. Lalu Marissa pun menceritakan tentang masa lalunya yang berakhir dengan sebuah pengakuan. Ya, Marissa adalah ibunya Lyra dan Lord Asriel adalah ayah Lyra. Tentu saja tidak mudah bagi Lyra untuk menerima pengakuan tersebut. Apalagi selama ini yang dia tahu orang tuanya meninggal akibat kecelakaan. Namun permintaan Marissa tentang kompas menyadarkan Lyra, sehingga gadis itu pun memperdaya Marissa menghancurkan alat intercision lalu melarikan diri bersama anak-anak. Setibanya di luar, sesuai dengan yang diceritakan Serafina, pasukan Tartar telah menghadang dengan demonnya yang buas. Mundur bukanlah pilihan, Lyra tetap maju untuk melawan. Tiba-tiba, bantuan datang dari Yorek. Selain itu, Serafina dan para penyihir juga membantu, dan pertempuran pun dimulai. Kalah dalam jumlah membuat Yorek dan para penyihir terpojok. Untungnya tak lama berselang, kaum Gyptian datang menyerbu serta serangan udara dari Lee Scoresby memastikan kekalahan pasukan Tartar. Film pun ditutup dengan menampilkan Lord Va yang berterima kasih kepada Lyra karena kini anak-anak Gyptian bisa kembali kepada orang tuanya. Sedangkan Lyra memutuskan melanjutkan petualangan untuk menyelamatkan sang ayah. Gadis itu ditemani oleh Yorek, Roger, Lee, dan Serafina. Sang ratu penyihir menjelaskan tentang tujuan Magisterium yang ternyata ingin menguasai seluruh alam semesta serta ramalan tentang Lyra yang memiliki peran dalam perang besar di masa depan untuk memperjuangkan kebebasan. Apakah Lyra berhasil menyelamatkan ayahnya dan menggagalkan rencana jahat sang penguasa? Dan tamat. Ya, lagi-lagi sebuah film yang diadaptasi dari serial novel tahun 1995 berjudul The Northern Light.
Merupakan buku pertama dari serial His Dark Materials karya Philip Pullman. Ceritanya tidak kalah seru dibandingkan dengan trilogi The Lord of the Rings, The Chronicles of Narnia, atau film-filmnya Harry Potter. Berlatar di dunia lain yang penuh pemberontakan dengan tokoh antagonis yang lebih rumit sehingga menimbulkan rasa penasaran. Adalah elemen partikel yang mengendalikan kesadaran, atau bisa dibilang kesadaran itu sendiri. Dalam sebuah wawancara, Philip Pullman menjelaskan bahwa das adalah kesadaran, cinta, kreativitas, keingintahuan, dan segala sesuatu yang baik tentang umat manusia. Das biasanya ditemukan di seluruh dunia dalam semesta His Dark Material. Cendekiawan di dunia Lyra menyebutnya dengan partikel Rusakov, sesuai dengan nama ilmuwan yang pertama kali menemukan. Di dunia Muleva, das disebut dengan Sraf, sedangkan di dunia Will, das disebut dengan Shadow atau Dark Matter. Karena mewakili kesadaran, das cenderung tertarik dengan makhluk hidup seperti manusia atau Muleva. Partikel itu lebih banyak berkumpul di sekitar orang-orang dewasa dibandingkan anak-anak. Sebenarnya bermakna sebuah tempat atau markas besar dari otoritas penguasa Holy Church. Mereka muncul menggantikan Paus John Calvin yang meninggal dunia. Sejak saat itu, semua penemuan yang berkaitan dengan ajaran agama harus diumumkan melalui magisterium. Salah satunya adalah penemuan das, dianggap sebagai sesuatu yang harus ditakuti dan dijauhi, sampai-sampai mereka menganggapnya sebagai sumber dosa. Melalui agennya, magisterium membasmi das dari dunia, salah satunya dengan intercession. Selama dalam proses, anak-anak yang diculik akan dipisahkan secara paksa dari demon sebelum benar-benar menyatu. Ini adalah salah satu upaya menghentikan das agar tidak menempel pada mereka. Namun kenyataannya, das sangat penting bagi kehidupan, yang berarti anak-anak tanpa demon tidak akan bertahan lama, bahkan jika mereka berhasil melewati proses intercession. Seperti yang dijelaskan di awal film, demon adalah perwujudan fisik dari jiwa manusia di dunia Lyra. Mereka sebenarnya tidak terlihat oleh manusia, namun ketika manusia telah menguasai caranya, mereka tidak hanya bisa dilihat, tapi juga bisa diajak berkomunikasi seperti Lyra dan demonnya Pen. Biasanya demon diberi nama oleh orang tua anak tersebut. Selama masa kanak-kanak, demon bisa berubah bentuk menjadi binatang apapun. Perubahan tersebut bisa disebabkan oleh emosi atau kebutuhan tertentu, seperti bersembunyi, mengintai, ataupun bertarung. Perubahan ini sering dianggap sebagai tingkat kecerdasan seorang anak. Ketika manusia dan demon mencapai kedewasaan, demon akan menjadi bentuk permanen, yang mana ini mewakili kepribadian manusianya. Karena manusia dan demon adalah satu kesatuan, maka mereka akan merasakan sakit yang sama dengan manusia. Bahkan, kematian demon akan menyebabkan kematian bagi manusia, begitu pula sebaliknya. Lalu setelah mati, demon akan langsung tersebar menjadi das. Saya yakin banyak yang bertanya-tanya tentang hal ini. Apa dan siapa itu authority? Jadi authority ini adalah malaikat pertama yang berasal dari das. Dia mengaku sebagai pencipta kepada para malaikat yang terbentuk setelahnya, mengatakan bahwa menciptakan mereka dari das. Malaikat Sefania mengetahui kebohongan tersebut, tapi dia langsung diasingkan oleh authority. Ada kelanjutannya nggak, Bang? Ya, sebuah pertanyaan sakti mandraguna. Seharusnya ada, karena berdasarkan trilogi novel, buku pertama, The Northern Light, lalu yang kedua, The Subtle Knife, dan yang terakhir, The Ember Spyglass. Dari beberapa artikel yang saya baca, pada awalnya sutradara ingin ceritanya dibuat sesuai dengan novel yang mempromosikan ateisme. Tapi karena dianggap terlalu gelap, studio pun menolak, sehingga ada beberapa yang diubah, termasuk memotong durasi cerita sekitar 45 menit. Tapi jika kalian penasaran, mungkin bisa menonton serial His Dark Materials yang dengar-dengar lebih mirip dengan cerita di novelnya. Mungkin segitu dulu teman-teman. Jika ada pertanyaan, pernyataan, atau requestan, silahkan bisa lewat kolom komentar atau bisa juga via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca.
Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!